Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Coren di dalam renungan harian GKI Kebon Jati yang mengangkat tema Pemimpin dan Pengajar Sejati. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 6-7 yang berbunyi demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh Yesus, Sang Guru Agung kita. Yesus adalah Sang Guru Agung, Sang Pemimpin yang mengajar kita semua. Sebagai pemimpin gereja, Yesus adalah sosok yang bijaksana. Dan sebagai pengajar, Yesus adalah sosok yang menjadi panutan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Di dalam renungan hari ini, kita akan membahas mengenai beberapa ajaran dan tradisi mengajar Yesus. Yang pertama adalah tentang kasih Tuhan dan kasih sesama. Ajaran utama Tuhan Yesus adalah tentang kasih, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita manusia. Ia mengajarkan agar kita semua mencintai Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita, serta tidak lupa mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Yang kedua adalah tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus sering mengajarkan tentang kerajaan Allah, yang bukanlah hanya sebuah kerajaan duniawi, tetapi sebuah kerajaan rohani yang hadir dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga adalah tentang pengampunan. Tuhan Yesus mengajarkan pentingnya untuk mengampuni orang lain. Hal tersebut ia contohkan dalam doa Bapa Kami, di mana ia mengajarkan untuk meminta dan memberikan pengampunan kepada mereka yang berdosa kepada kita. Yang keempat adalah tentang pelayan dan pelayanan. Tuhan Yesus merupakan contoh pelayan yang tanpa pamrih. Ia mencuci kaki para murid-muridnya sebagai simbol pelayanan dengan kerendah hatian. Ia mengajarkan bahwa yang besar harus menjadi pelayan bagi yang lain. Yang kelima adalah tentang kebajikan dan moralitas. Ajaran Tuhan Yesus mengenai etika dan moral sangat penting di dalam kekristenan. Ia mengajarkan tentang kejujuran, integritas, kesetiaan, dan kesediaan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Yang keenam adalah tentang kebenaran dan kehidupan. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang membawa manusia kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa iman kepadanya adalah jalan menuju hidup. Yang ketujuh dan terakhir adalah tentang kematian dan kebangkitan. Salah satu ajaran yang paling penting di dalam kekristenan adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah pilar iman Kristen, karena hanya melalui kematian dan penebusan oleh darahnya, manusia telah ditebus dari dosa dan menerima kesempatan untuk hidup kekal bersama Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya mengutip satu pernyataan dari Alfred Adler, seorang psikolog Wina yang tersohor, penulis buku berjudul What Life Should Mean to You. Di buku itu dia berkata bahwa orang yang tidak tertarik pada sesamanya lah yang mengalami kesulitan terbesar dalam hidup dan memberikan luka terbesar pada orang lain. Dan dari orang-orang seperti itulah semua kegagalan manusia muncul. Pada renungan hari ini kita diajak untuk meneruskan tradisi mengajar Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita mampu menjadi pribadi yang peduli dengan sesama kita? Dan apakah kita memiliki hati untuk dipimpin dan diajar oleh Sang Guru Agung kita? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.